Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya sendiri Labib Raffi Al-Ghaffar, dan anggota kelompok kami ada Fakhri Muhammad Ahsan, Kelvin Pirmansyah Bintang, serta Dimas Zafir Risnandian. Oke, jadi hari ini kita akan mempresentasikan tentang tugas makalah e-commerce. Oke, kita langsung ke bab satu aja. Oke, jadi bab satu ada perkembangan e-commerce. Jadi apa definisi e-commerce? Jadi e-commerce adalah proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan elektronik, khususnya internet. Aktivitas ini meliputi pertukaran data, pembayaran, pengiriman, dan layanan pelanggan yang didukung oleh teknologi informasi. Jadi Tokopedia merupakan salah satu pelaku e-commerce terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 2009. Tokopedia telah menjadi platform marketplace yang memfasilitasi jutaan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi digital dengan mudah, aman, dan cepat. Tokopedia memainkan peran sentral dalam memperkenalkan e-commerce sebagai pelaku UMKM di Indonesia. Oke, jadi apa sih perbedaan e-commerce dan e-business? Jadi e-commerce berfokus pada transaksi jual beli secara digital, dan e-business mencakup semua aktivitas bisnis yang dilakukan secara elektronik, termasuk manajemen internal, pemasaran digital, dan kolaborasi mitra bisnis. Jadi Tokopedia tidak hanya memanfaatkan platform e-commerce, tapi juga telah berevolusi menjadi e-business dengan menyediakan layanan seperti logistik, yaitu Tokopedia Now, Fintech, yaitu melalui GoPay dan OVO, serta Tokopedia Seller Academy untuk pelatihan UMKM. Kita akan masuki ke tipe-tipe e-commerce. Yaitu yang pertama ada business to business. Jadi Tokopedia itu kayak membuat program Tokopedia for Business. Jadi memungkinkan toko grosir, distributor, dan perusahaan besar untuk membeli produk dalam jumlah besar dari produsen lokal. Terus ada business to customer, yaitu sebuah model yang paling umum digunakan oleh Tokopedia. Penjual UMKM atau brand besar menjual langsung ke konsumen. Jadi untuk B2C Tokopedia itu seperti brand seperti Samsung, Unilever, dan Xiaomi memiliki official store di Tokopedia untuk menjual langsung ke pelanggan melalui platform ini. Terus selanjutnya ada customer to customer. Jadi model ini memfasilitasi transaksi antar individu. Contohnya customer to customer di Tokopedia adalah seperti banyak pengguna individu atau pelaku UMKM tanpa badan hukum resmi bisa membuka toko online secara gratis dan menjual produk konsumen lain. Terus selanjutnya ada social e-commerce, yaitu menggabungkan interaksi sosial dengan perdagangan online. Jadi Tokopedia mengintegrasikan fitur online pelanggan seperti live shopping dan promosi melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk mendorong penjual secara sosial. Terus selanjutnya ada m-commerce, yaitu mobile commerce. Jadi m-commerce itu transaksi melalui perangkat mobile. Jadi Tokopedia mengembangkan aplikasi mobile yang intuitif dengan fitur notifikasi promo, dompet digital, dan pengiriman instan yang menjadikannya sebuah pionir dalam m-commerce di Indonesia. Selanjutnya ada local e-commerce, yaitu fokus pada pasar lokal. Jadi Tokopedia Now dan mitra Tokopedia menyediakan kebutuhan harian seperti sembako, obat, dan pulsa dari penjual terdekat, yang meningkatkan efisiensi pengiriman dan mendukung ekonomi lokal. Terus selanjutnya ada evolusi e-commerce, yaitu Tokopedia berevolusi dari marketplace menjadi ekosistem digital setelah merger dengan Gojek menjadi Goto. Jadi Tokopedia kini terintegrasi dengan layanan logistik seperti GoSend dan pembayaran digital seperti GoPay, hingga hiburan menjadikannya lebih dari sekedar platform jual beli. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke satu titik tiga, yaitu fitur unik pada e-commerce. Yang pertama ada ubiquity, yaitu akses kapan saja dan di mana saja. Jadi Tokopedia membuat aplikasi dan situsnya dapat diakses 24/7, termasuk dari daerah terpencil dengan koneksi internet minim. Terus selanjutnya ada global reach, yaitu menjangkau pasar global. Jadi Tokopedia sendiri bekerja sama dengan Kemenkop UKM dan Bea Cukai untuk membantu UMKM lokal mengekspor produknya melalui Tokopedia Export. Terus ada selanjutnya yaitu Universal Standards. Jadi teknologi standar yang memudahkan integrasi. Jadi Tokopedia menggunakan sistem API yang kompatibel dengan penyedia logistik dan pembayaran digital seperti GoPay dan TransferBank. Yang selanjutnya ada Research, yaitu konten interaktif dan media yang kaya. Jadi Tokopedia itu untuk setiap produknya dilengkapi dengan foto, video, ulasan, serta live shopping yang memungkinkan pelanggan berbelanja lebih imersif. Yang selanjutnya ada interactivity, yaitu interaksi dua arah antara penjual dan pembeli. Jadi fitur seperti chat langsung, ulasan pembeli, dan layanan pelanggan membuat pengalaman pengguna lebih responsif dan personal. Selanjutnya ada information density, yaitu data berlimpah dan transparan. Jadi Tokopedia itu menyediakan laporan penjualan dan analitik untuk penjual yang memungkinkan mereka mengambil keputusan berbasis data. Selanjutnya ada personalization dan customization, yaitu pengalaman pengguna yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi Tokopedia menggunakan machine learning untuk merekomendasikan produk berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian pengguna. Dan yang terakhir ada sosial teknologi, yaitu menggunakan media sosial sebagai alat bisnis. Jadi Tokopedia itu melakukan kampanye seperti hashtag Play aja dulu dan live shopping di Tokopedia Play yang memanfaatkan tren sosial untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke BMC Tokopedia. Yang pertama ada key partners. Untuk key partnersnya ada empat, yaitu yang pertama Goto, terus penyedia logistik seperti JNE, Cepat, Antara dan lain-lainnya. Terus untuk segi fintechnya ada GoPay dan OVO, dan yang terakhir yaitu dukungan dari pemerintah. Oke, kalau untuk key activities juga ada empat poin, yaitu pengelolaan platform marketplace, promosi dan edukasi UMKM, pengembangan teknologi dan keamanan data, dan pengelolaan layanan pelanggan. Untuk value proportions ada kemudian membuka toko online tanpa biaya, akses ke jutaan pengguna, fitur promosi logistik dan pembayaran terpadu, dan yang terakhir ada mendukung UMKM Go Digital. Untuk customer relationship sendiri, Tokopedia itu kayak nyediain loyalty program seperti Toko Points. Terus Tokopedia juga menyediakan layanan pelanggan 24/7 dan komunitas seller dan Tokopedia Academy. Kalau untuk customer segment ya, eh, Tokopedia itu ada UMKM dan individu, brand besar dan official store, konsumen individu di seluruh Indonesia, dan lembaga pemerintah, yaitu melalui program kemitraan. Untuk key resources, Tokopedia ada teknologi dan infrastruktur IT, database pengguna dan seller, jaringan mitra logistik dan pembayaran, terus tim developer, marketing, dan data scientist. Untuk channelsnya ada situs web dan aplikasi Tokopedia, media sosial yaitu Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lainnya. Terus iklan digital dan email marketing. Untuk cost structure yaitu biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem, pengeluaran pemasaran, gaji pegawai dan operasional logistik, serta investasi pada fitur baru dan teknologi. Untuk revenue stream Tokopedia sendiri, ada komisi dari transaksi penjual, iklan berbayar, layanan premium untuk seller, serta kerjasama strategis dengan brand dan lembaga. Oke, kita akan masuk bab 2, yaitu modul bisnis. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian rumusan masalah. Jadi, permasalahan yang dikaji dalam makalah ini adalah yang pertama ada apa definisi dan konsep dasar dari e-commerce dalam konteks bisnis modern, model bisnis e-commerce apa yang diterapkan oleh Tokopedia, dan strategi apa saja yang digunakan Tokopedia untuk mempertahankan dan memperluas bisnisnya di tengah persaingan digital. Oke, selanjutnya masuk ke tujuan penulisan. Jadi, tujuan penulisan dari makalah ini adalah untuk memahami konsep e-commerce serta relevansinya dalam dunia bisnis di kita masa kini. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi model bisnis yang diterapkan oleh Tokopedia dan menganalisis strategi serta keunggulan kompetitif yang digunakan perusahaan dalam menghadapi persaingan di ekosistem Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke definisi e-commerce. Jadi, e-commerce atau electronic commerce merupakan segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan melalui jaringan elektronik, khususnya internet. Aktivitas ini mencakup proses pembelian dan penjualan barang maupun jasa, pengolahan pembayaran secara digital, pengelolaan rantai pasok, serta layanan pelanggan berbasis daring. Menurut Lautan dan Trevor 2018, e-commerce memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari perdagangan konvensional. Karakteristik tersebut antara lain adalah usability, global reach, universal standard, interactivity, personalization, serta information richness. Oke, masuk ke bagian selanjutnya, yaitu komponen utama model bisnis e-commerce. Jadi model bisnis e-commerce mencerminkan cara suatu perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan memperoleh nilai dari layanannya. Dalam e-commerce terdapat beberapa elemen utama yang menjadi perompong keberhasilan sebuah platform. Pertama, yaitu value proposition atau penawaran nilai unik yang diberikan kepada pelanggan seperti yang dilakukan Tokopedia melalui akses mentah ke berbagai produk dari berbagai penjual dengan sistem yang transparan dan aman. Kedua, ada revenue model atau sumber pendapatan yang mencakup komisi transaksi, yaitu layanan bukan berbayar, biaya logistik, serta fitur eksklusif lainnya. Ketiga, ada market opportunity atau peluang pasar, di mana Tokopedia menyasar individu dan pelaku UMKM dari seluruh penjuru Indonesia. Keempat, ada competitive environment atau lingkungan persaingan, yaitu yang mempertemukan Tokopedia dengan platform lain seperti Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Kelima, ada competitive advantage atau keunggulan bersaing yang dimiliki Tokopedia melalui basis pengguna aktif yang besar, kemitraan strategi, serta kekuatan infrastruktur teknologi. Keenam, ada market strategy atau strategi permasaran, seperti kampanye digital, popularitas, dan promosi besar-besaran seperti Harbolnas. Ketujuh, ada organizational development atau pengembangan organisasi yang berbasis pada teknologi, inovasi, dan kerja kolaboratif. Yang terakhir, ada manajemen tim atau tim manajemen yang dipimpin oleh para profesional berpengalaman di bidang teknologi dan bisnis digital. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke model bisnis Tokopedia. Jadi, Tokopedia itu menerapkan kombinasi model bisnis to customer dan consumer to consumer. Pada awal operasinya, Tokopedia lebih berfokus pada model C2C dengan memberikan ruang bagi individu untuk menjual secara online. Seiring dengan perkembangan perusahaan, Tokopedia mulai menggantikan merek besar dan pelaku UMKM sehingga memperluas eh,
memperluas jangkauan bisnisnya ke model B2C. Dalam operasinya, Tokopedia tidak memiliki inventaris produk sendiri, melainkan berfungsi sebagai fasilitator yang menghubungkan penjual dan pembeli melalui platform daring. Saat ini, Tokopedia sebagai bagian dari ekosistem Koto, hasil penggabungan antara Gojek dan Tokopedia. Model bisnis Tokopedia menjadi semakin terintegrasi, layanan logistik seperti GoSend, sistem pembayaran melalui GoPay, serta layanan keuangan lainnya turut memperkuat posisi Tokopedia sebagai platform digital yang menyeluruh, tidak hanya sebagai marketplace, tapi juga sebagai pusat layanan digital terpadu. Tokopedia untuk selanjutnya kita masuk ke dalam strategi dan keunggulan kompetitif Tokopedia. Jadi Tokopedia menerapkan berbagai strategi untuk mempertahankan eksistensinya dan memperluas pangsa pasar di tengah kompetisi yang ketat dalam industri e-commerce. Inovasi teknologi menjadi fokus utama dengan pengembangan fitur seperti pencarian pintar, sistem rekomendasi berbasis kecerdasan buatan atau AI dan chatbot pelanggan. Di samping itu, integrasi dengan Gojek memperluas jangkauan layanan logistik dan sistem pembayaran yang memudahkan pengguna. Penguatan merek juga dilakukan melalui kampanye digital seperti Tokopedia Play, kolaborasi dengan artis nasional, dan event belajar besar seperti Harbolnas dan Ramadan Extra. Tokopedia juga mengadopsi pendekatan lokal melalui pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia, memberikan pelatihan serta insentif digitalisasi untuk meningkatkan daya saing mereka. Fokus pada pengalaman pengguna terus ditingkatkan dengan sistem ulasan kebijakan pengembalian barang yang mudah serta jaminan uang kembali, sehingga membangun kepercayaan konsumen secara berkelanjutan. Oke, selanjutnya kita akan masuki ke bab 3 yaitu penentuan produk. Ah, Oke, kita langsung masuk ke bagian konsep keyword dalam e-commerce. Jadi, keyword atau kata kunci merupakan istilah atau frasa yang digunakan oleh pengguna saat mencari informasi atau produk. Dalam konteks e-commerce, keyword adalah elemen utama dari strategi pemasaran digital yang berkaitan erat dengan Search Engine Optimization atau SEO. Jadi pengguna keyword tepat dapat meningkatkan visibilitas produk dalam hasil pencarian Tokopedia maupun Google, sehingga meningkatkan peluang terjadinya konversi penjualan. Keyword dapat dibedakan menjadi short tail dan long tail. Short tail keyword bersifat umum dan memiliki volume pencari tinggi, sedangkan long tail keyword lebih spesifik dan biasanya menunjukkan intensi pembelian yang lebih kuat. Dalam praktiknya, long tail keyword seringkali efektif karena kompetisinya lebih rendah dan targetnya lebih tepat sasaran. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke keyword trends dan alat analisis. Jadi menganalisis keyword menjadi penting untuk menentukan apakah suatu produk sedang mengalami peningkatan minat atau tidak. Data trend bantu seller agar tidak menjual produk musiman tanpa dasar analitis. Alat yang sering digunakan untuk ini antara lain Google Trends, Google Keyword Planner, Word Tracker, dan Spyfu. Google Trends memberikan visualisasi perubahan popularitas keyword berdasarkan wilayah dan waktu. Sementara Google Keyword Planner memberikan estimasi volume pencarian, tingkat kompetisi, dan ide keyword. Spyfu dan Word Tracker juga banyak dimanfaatkan untuk mengevaluasi keyword kompetitor dan menemukan keyword yang berpotensi menguntungkan. Melalui alat ini, penjual dapat menyusun strategi SEO internal toko mereka di Tokopedia. Oke, menurut Jeffy dan Elizabeth, pengguna keyword secara strategis dapat meningkatkan efektivitas kampanye digital dan relevansi konten toko. Selanjutnya kita akan memasuki ke analisis kompetitor. Jadi analisis kompetitor merupakan bagian penting dalam perencanaan bisnis berbasis data dengan menganalisis produk yang ditawarkan pesaing, harga, strategi pemasaran, hingga ulasan pembeli. Penjual juga dapat menyesuaikan produknya agar lebih kompetitif. Menurut Porter, tahun 2008, pemahaman terhadap kekuatan dan kelemahan kompetitor adalah dasar dari keunggulan kompetitif. Analisis ini juga memungkinkan seller untuk menemukan celah pasar atau niche yang belum tergarap. Seperti jika pesaing memiliki keluhan dalam ulasan mengenai kemasan produk yang tidak praktis, seller juga bisa menyempurnakan aspek tersebut untuk meningkatkan nilai jual produknya. Selanjutnya kita akan masuki ke peran review konsumen. Review dari konsumen merupakan sumber informasi yang sangat berharga bagi pengembangan produk dan layanan. Ulasan mencerminkan kepuasan atau kekecewaan pelanggan, serta menjadi referensi penting bagi calon pembeli lainnya. Di Tokopedia, review seringkali berisi komentar tentang kualitas produk, kecepatan pengiriman, kesesuaian deskripsi, hingga pengalaman layanan pelanggan. Dengan memperhatikan isi review, seller juga dapat mengevaluasi kinerja produknya dan melakukan perbaikan. Review juga kerap menjadi inspirasi pengembangan produk baru, misalnya dari permintaan variabel tambahan atau ukuran berbeda. Menurut penelitian oleh Nielsen, lebih dari 66% konsumen online mengandalkan ulasan pelanggan sebelum melakukan pembelian. Oke, selanjutnya masuk ke strategi penentuan produk di Tokopedia. Jadi Tokopedia sebagai platform e-commerce memberikan dukungan analitik untuk membantu seller mengambil keputusan berdasarkan data. Platform ini menyediakan insight berupa tren keyword populer, analisis performa produk, dan fitur-fitur promosi otomatis yang dapat disesuaikan dengan target konsumen. Tokopedia juga memberikan pelatihan digital marketing melalui Tokopedia Seller Education Center dan kolaborasi dengan mitra digital.
Seller dapat memanfaatkan data tersebut untuk menguji keyword secara berkala, membandingkan performa produk kompetitor, dan menyelaraskan produk mereka dengan tren musiman atau siklus pembelian tahunan. Dalam studi kasus, misalnya seorang seller menemukan bahwa keyword sirum wajah lokal meningkat popularitasnya. Setelah menganalisis kompetitor dan baca ulasan, seller memutuskan untuk menjual produk lokal dengan fokus pada nilai tambah seperti kemasan ramah lingkungan dan penggunaan bahan vegan. Strategi keyword seperti BPOM, bebas alkohol, dan organik turut membantu segmen konsumen yang spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Muhammad Hasan, dan sekarang saya akan menjelaskan bab 4 yang berjudul Internet and World Wide Web. Di latar belakang, revolusi digital telah mengubah secara fundamental bagaimana manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan melakukan transaksi. Salah satu tonggak utama dari transformasi ini adalah kemunculan Internet dan World Wide Web, yang memungkinkan pertukaran informasi secara global dalam hitungan detik. Internet sebagai jaringan komputer global berperan sebagai infrastruktur utama yang menghubungkan berbagai perangkat di seluruh dunia. Sementara itu, World Wide Web berfungsi sebagai sistem untuk menampilkan informasi secara visual dan interaktif melalui halaman-halaman web yang dapat diakses melalui browser. Di Indonesia, pertumbuhan e-commerce semakin pesat dan dengan munculnya berbagai platform digital yang menawarkan kemudahan berbelanja secara online. Salah satu pelaku utama yang mendominasi pasar adalah Tokopedia. Platform ini bukan hanya berfungsi sebagai marketplace, tetapi juga sebagai simbol keberhasilan transformasi digital dalam sektor perdagangan. Tokopedia juga telah berhasil memanfaatkan infrastruktur internet dan teknologi web untuk menjangkau jutaan pengguna dan mendukung pertumbuhan UMKM secara nasional. Oleh karena itu, melalui makalah ini, kami ingin membahas bagaimana internet dan World Wide Web menjadi fondasi utama. Yang pertama ada teknologi dasar internet dan World Wide Web. Teknologi utama seperti paket switching, TCP/IP, HTTP, SSL atau TLS, dan arsitektur client-server memungkinkan komunikasi data yang aman dan efisien. Cloud computing mendukung secara skalabilitas. Selanjutnya ada struktur dan operasional internet. Internet terdiri dari backbone server optik (IXP) dan peran ISP. Lembaga seperti ETF, ICANN, dan W3C menjaga interoperabilitas global. Selanjutnya ada World Wide Web dan fungsinya. Web menyajikan konten visual berbasis HTML, XML, dan URL, serta memungkinkan interaksi dua arah sejak era Web 2.0. Selanjutnya ada penerapan internet dan web dalam Tokopedia. Tokopedia memakai client server, cloud, dan HTTPS untuk keamanan, mengembangkan aplikasi mobile dan web sekaligus, serta mengintegrasikan AI, Big Data, dan fitur Web 2.0 seperti untuk review pengguna. Dan dampak teknologi internet terhadap Tokopedia. Internet membantu Tokopedia memperluas operasional secara nasional, menurunkan biaya, dan mempercepat transaksi, dan memungkinkan inovasi fitur seperti pay later dan video shopping. Selanjutnya kesimpulan dari bab 4 ini adalah internet dan web merupakan fondasi dan e-commerce modern. Tokopedia menjadi contoh sukses dalam mengintegrasikan teknologi digital untuk menciptakan platform perdagangan yang aman, efisien, dan adaptif. Selanjutnya di bab 5 berjudul website e-commerce development. Di latar belakang, e-commerce memerlukan pengembangan sistem digital yang menyeluruh, bukan sekadar membuat situs. Tokopedia menjadi contoh sukses yang menerapkan prinsip SDLC dan cloud computing. Ini ada rumus masalah dan tujuan penelitian. Ini kita langsung ke pembahasan. Yang pertama ada pertanyaan strategis dalam pengembangan website dan e-commerce. Penentuan model seperti B2B, B2C, C2C, target pasar, dan roadmap produk menjadi langkah
angka awal yang penting. Tokopedia menjawab ini melalui visi pemerataan ekonomi yang digital. Selanjutnya, faktor-faktor dalam pengembangan website e-commerce meliputi infrastruktur cloud seperti Google dan Alibaba Cloud, UI UX, SDM, dan CI/CD, serta keamanan dan kepatuhan hukum seperti PCI DSS dan UU PDP. Selanjutnya ada SDLC atau System Development Lifecycle. Tokopedia menerapkan SDLC mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan dalam pengembangan fitur seperti wishlist dan Tokopedia Cart. Selanjutnya ada arsitektur sistem dan teknologi Tokopedia. Menggunakan arsitektur multi-tier dan microservices, integrasi API eh, serta cloud dengan auto-scaling dan load balancing untuk mendukung beban tinggi saat event besar. Selanjutnya ada pengembangan mobile dan aplikasi. Fokus pada mobile first design, aplikasi dibangun secara native di teknologi Kotlin and Swift dan dilengkapi dengan notifikasi integrasi dompet digital dan analitik real-time seperti Firebase. Dan kesimpulan dari bab 5 ini adalah pengembangan website e-commerce merupakan proses multidisipliner yang membutuhkan sinergi antara strategi bisnis, pengusahaan teknologi, dan pemahaman terhadap perilaku konsumen. Tokopedia sebagai salah satu pelaku utama dalam industri e-commerce Indonesia menunjukkan bahwa kesuksesan digital dapat dicapai melalui penerapan informasi yang terstruktur, adaptif, dan berkelanjutan. Melalui tahapan SDLC yang diterapkan secara disiplin, penggunaan dan arsitektur sistem yang scalable, pemanfaatan cloud computing, serta fokus pada mobile first experience. Tokopedia berhasil membangun platform yang aman, cepat, dan mampu memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu online payment system alternatif and security. Pada latar belakang tersebut itu perkembangan e-commerce telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi, aktivitas belanja, pembayaran tagihan, hingga investasi kini dilakukan secara online. Di balik kenyamanan tersebut, muncul tantangan besar terkait keamanan data dan transaksi. Tokopedia sebagai salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, jadi contoh menarik dalam mengelola sistem pembayaran dan keamanan digital. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada apa apa saja dimensi utama keamanan dalam e-commerce. Yang kedua ada jenis ancaman apa aja sih yang sering dihadapi dan bagaimana perkembangannya. Yang ketiga, bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk menjaga keamanan. Yang keempat, apa saja metode pembayaran yang efektif dalam e-commerce. Dan yang terakhir, bagaimana Tokopedia menerapkan sistem keamanan dan pembayaran secara integrasi. Adapun tujuan penulisannya itu eh, untuk menjelaskan konsep dasar keamanan dalam e-commerce, mengidentifikasi ancaman cyber, menganalisis perkembangan sistem pembayaran digital, dan menelaah penerapan sistem tersebut di Tokopedia. Harapannya dari makalah ini dapat memberi wawasan tentang pentingnya keamanan dan efisiensi dalam transaksi digital. Oke. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu yang pertama, dimensi keamanan dalam e-commerce. Oke. Keamanan dalam e-commerce mencakup 5 dimensi, yaitu integritas, autentikasi, non-repudiation, kerahasiaan, dan ketersediaan. Tokopedia menerapkan teknologi seperti autentikasi dua faktor, enkripsi SSL atau TLS, dan infrastruktur cloud untuk menjamin prinsip-prinsip tersebut. Pendekatan ini memastikan data pengguna tetap aman dan layanan tersedia setiap saat. Oke. Selanjutnya ada ancaman keamanan dalam lingkungan e-commerce, yaitu di sisi pengguna ancamannya antara lain phishing dan malware, dan di sisi server ada serangan seperti DDoS dan SQL injection. Selanjutnya solusi untuk teknologi keamanan sistem itu sendiri. Teknologi memainkan peran penting menjamin keamanan sistem e-commerce. Salah satunya adalah enkripsi yang menjamin bahwa data
dikirim tidak dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi Tokopedia menerapkan enkripsi tingkat tinggi untuk menggunakan algoritma AES, AES 256 dan RSA. Selain itu, implementasi protokol HTTPS pada semua halaman. Lanjut, peran kebijakan dan regulasi dalam keamanan digital, keamanan cyber uh, bukan hanya soal persoalan teknologi, tetapi juga persoalan tata kelola, kebijaksanaan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam hal ini, e-commerce seperti Tokopedia harus tunduk ke berbagai peraturan nasional maupun internasional. Ya, selanjutnya ada sistem pembayaran dalam e-commerce. Tokopedia itu menyediakan dari transfer bank, kartu kredit dengan 3D Secure, dompet digital seperti OVO dan GoPay, serta Kris. Ada juga layanan pay later bekerja sama dengan Kredivo dan Indodana. Semua sistem dirancang agar mudah, agar mudah diakses, aman dan memenuhi kebutuhan pengguna gitu. Oke, adapun dari kesimpulannya itu bahwa keamanan dan sistem pembayaran dua pilar penting dalam e-commerce, Tokopedia menjadi contoh berbagai teknologi, regulasi, dan inovasi yang bisa digabungkan untuk menciptakan platform yang aman dan terpercaya. Baik, kita lanjut ke bab 7, yaitu infrastruktur teknologi development. Infrastruktur teknologi development di era digital seperti sekarang, internet dan World Wide Web menjadi fondasi utama e-commerce. Tokopedia sebagai salah satu marketplace terbesar di Indonesia memanfaatkan infrastruktur digital ini untuk menyediakan layanan yang cepat dan aman dan terpercaya. Tidak hanya mengandalkan konektivitas, Tokopedia juga mengintegrasikan teknologi seperti cloud computing, mobile apps, dan sistem keamanan data untuk mendukung operasionalnya. Adapun rumusan masalahnya itu ada tiga. Bagaimana teknologi internet dan World Wide Web membentuk infrastruktur Tokopedia. Yang kedua itu ada apa saja teknologi utama yang digunakan Tokopedia dalam menjalankan operasionalnya. Yang ketiga, apa dampak teknologi terhadap internet terhadap perkembangan Tokopedia. Dan adapun tujuan penulisannya yaitu menjelaskan bagaimana nih internet dan worldwide membentuk sistem e-commerce seperti Tokopedia. Yang kedua, mengidentifikasi elemen-elemen teknologi yang digunakan Tokopedia. Yang ketiga, menganalisis dampak teknologi terhadap pertumbuhan Tokopedia. Adapun pokok pembahasan yaitu ada yang pertama itu ada teknologi kunci, teknologi kunci, internet dan web. Tokopedia berdiri atas berbagai teknologi dasar seperti package switching dan TCP atau IP yang memungkinkan pengiriman data efisien. Paket switching dan TCPI atau IP yang memungkinkan pengiriman data efisien. Selanjutnya ada struktur struktur internet dan World Wide Web, yaitu eh, struktur internet terdiri dari backbone berkecepatan tinggi, IXP, ISP, dan jaringan korporat. Sementara itu World Wide Web berjalan melalui protokol HTML dan HTTP, web browser, serta server. Dan Tokopedia mengandalkan arsitektur ini untuk menghubungkan jutaan pengguna dengan penjualan secara real time. Selanjutnya, layanan pendukung e-commerce. Layanan pendukung e-commerce itu eh, melalui layanan komunikasi, email, video call, atau teleprense, mesin pencari, media streaming, dan aplikasi web 2.0 seperti media sosial dan blog. Tokopedia memanfaatkan ini semua untuk berinteraksi dengan penggunanya dan mendistribusikan informasi produk dan menjalankan strategi pemasaran digital. Adapun dampak teknologi internet terhadap Tokopedia ya. Dampaknya itu ada empat, yaitu pertama transformasi model bisnis, ya Tokopedia dapat beroperasi tanpa batas geografis dan memungkinkan penjualan dari berbagai daerah menjangkau konsumen di seluruh dunia. Yang kedua itu ada integrasi cloud computing. Tokopedia menggunakan cloud computing ini untuk skalabilitas server dan efisiensi pengolahan data besar. Ini memungkinkan respon yang cepat terhadap lonjakan traffic
terutama saat promosi besar dan seperti Harbolnas. Yang ketiga itu ada pemanfaatan mobile application. Mayoritas transaksi Tokopedia kini dilakukan melalui aplikasi mobile dengan menggunakan platform Android dan iOS. Tokopedia menjangkau pengguna perangkat pribadi mereka, memperkuat loyalitas konsumen melalui notifikasi, promo, dan fitur personalisasinya. Yang terakhir itu ada keamanan dan protokol internet. Itu Tokopedia menggunakan protokol seperti HTTPS dan sistem enkripsi SSL atau TLS. Sangat penting untuk menjaga keamanan transaksi pengguna. Adapun kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa Tokopedia adalah contoh nyata sukses pengembangan infrastruktur e-commerce berbasis internet. Teknologi seperti TCP atau IP, cloud computing, dan aplikasi mobile telah membantu Tokopedia membangun platform digital yang efisien, aman, dan terus berkembang. Pengaruhnya sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dan pengembangan infrastruktur ini perlu terus ditingkatkan seiring kemajuan teknologi global. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kevin Pranaja Bintang. Saya di kelompok 5 dari kelas MB 4601 akan mempresentasikan dari bab 8 yaitu online marketing concept and online consumer behavior model. Jadi konsep pemasaran online Tokopedia itu yaitu pemasaran online melibatkan pemanfaatan internet dan media digital untuk membangun hubungan dengan konsumen. Tokopedia menggunakan berbagai metode seperti uh, ada iklan display, CEO, dan email marketing, lalu ada media sosial dan video advertising. Nah, Tokopedia juga mengedepankan pendekatan personalisasi, interaksi peer-to-peer, dan komunitas digital untuk memperkuat keterlibatan konsumen. Lalu ada model perilaku konsumen daring, yaitu perilaku konsumen daring mengikuti 5 tahapan, yaitu kesadaran, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan yang terakhir ada evaluasi pasca pembelian. Tokopedia memfasilitasi semua tahapan ini dengan antarmuka yang intuitif, ulasan produk, sistem rekomendasi berbasis data, dan customer service yang responsif. Lalu ada strategi multi-channel marketing. Jadi Tokopedia juga menggunakan strategi berbasis data pengguna untuk menyusun promosi yang lebih tepat sasaran, memberikan konten yang relevan, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Strategi multi-channel ini mencakup website, aplikasi mobile, media sosial, hingga promosi offline yang semuanya terintegrasi untuk menciptakan pengalaman konsisten bagi pengguna. Lalu kesimpulannya, Tokopedia memanfaatkan konsep pemasaran online dan memahami perilaku konsumen daring secara mendalam untuk membangun ekosistem e-commerce yang kompetitif, personal, dan efisien. Selanjutnya ada di bab 9, yaitu online marketing communication concept. Jadi Tokopedia berhasil membangun kehadiran digital yang kuat dengan menerapkan alat komunikasi pemasaran berbasis internet. Di Tokopedia ini menjalankan strategi search engine marketing dengan optimisasi SEO, iklan berbasis kata kunci, sponsor links, dan iklan kontekstual. Jadi untuk display advertisingnya, Tokopedia menggunakan banner ads, rich media ads, video ads, dan sponsorship untuk meningkatkan visibilitas brand di berbagai platform. Lalu ada email affiliate dan viral marketing. Jadi Tokopedia juga mengandalkan email marketing untuk menjangkau pelanggan secara personal. Jadi email yang dikirim berdasarkan histori pembelian, promosi, dan penawaran eksklusif.
Jadi untuk affiliate marketing, Tokopedia memberikan komisi kepada pihak ketiga yang berhasil membawa pelanggan baru. Kampanye viral marketing seperti Waktu Indonesia Belanja bersama BTS telah terbukti sangat efektif dalam menarik perhatian publik. Lalu ada sosial mobile dan lokal marketing Tokopedia. Jadi Tokopedia juga fokus pada sosial marketing melalui integritas media sosial, fitur kolaboratif shopping, dan rekomendasi sosial. Lalu ada mobile marketing termasuk aplikasi yang user friendly dan kampanye notifikasi push. Jadi lalu ada local marketing dengan geo-targeting dan promosi berbasis lokasi untuk menjangkau pasar daerah. Lalu dari keseluruhan strategi ini, Tokopedia berhasil membangun komunikasi pemasaran online yang terintegrasi dan inovatif. Lalu teknologi internet telah mengubah mereka menjadi ekosistem digital yang bukan hanya menjual, tapi juga menghubungkan, memberdayakan, dan membangun UMKM di seluruh Indonesia. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Terima kasih sudah uh, mendengarkan presentasi kami. Selebihnya jika ada kurang atau ada salah, dimohon maafkan.